Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Cerita Surya Paloh pernah tanya Johnny Plate ya soal keterlibatan di korupsi proyek BTS ya. Inilah yang kemudian Surya Paloh ya memberikan keterangan, memberikan pernyataan begitu ya, dan bahkan menanyakan ke menteri dari Nasdem itu si Johnny Plate begitu, apakah Anda ya benar-benar melakukan korupsi atau tidak. Tapi nyatanya mengejutkan sekali begitu ya apa yang disampaikan oleh si Johnny ini begitu. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan dan analisis ini apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh, kita lihat ya komentar-komentar netizen, apakah dia berpengaruh terkait dengan kaitannya dengan Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem begitu ya. Bagaimana ketidaklanjutan dari koalisi besar ini, koalisi perubahan ini begitu. Karena banyak spekulasi ada dampak bagi kami ya. Kan ini yang merupakan korupsi itu adalah pribadi begitu kan, bukan dari Partai Nasdem sendiri. Saya rasa tidak menjadi masalah begitu, dalam artian bahwa tidak ada dampak kepada Anies Baswedan. Saya kira seperti itu begitu. Ini apa muatan kaitannya adalah politis atau apa? Mari kita baca terlebih dahulu komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Cerita Surya Paloh pernah tanya Johnny Plate soal keterlibatan di korupsi proyek BTS ya. Bahkan banyak sekali mengatakan diberi amanah jadi pejabat malah ngambil duit proyek triliunan ya. Sementara ada pembangunan transportasi ya, tempat belajar teknologi terkini harus tambah anggaran sampai dihujat kanan kini ya. Kalau ditantah ya begitu jawaban ya teranah tidak ya. Pengalaman gue juga banget setelah diteliti, ketakutan dan ngaku. Apa sih maksudnya ini? Mengapa setiap petinggi Partai Nasdem cenderung curang? Ini Sekjen Nasdem kedua yang tersangkut masalah korupsi. Dulu ada Rio Capella, sekarang Johnny Plate. Saya tersenyum kalau ada maling mengakui digebukin cuma bisa bilang ampun ya. Janji dibuat untuk diingkarkan Pak SBY ya. Inilah kritikan-kritikan netizen begitu kan. Bagi kami ya, apakah ada kaitannya dengan Anies Baswedan begitu yang kemudian pengaruhnya begitu. Walaupun ada pengaruhnya, saya rasa masih ini kan Pilpres masih jauh begitu ya. Dalam artian bahwa masihlah memperbaiki diri, bagaimana citra itu akan ada di situ begitu ya. Karena tidak hanya Partai Nasdem yang banyak melakukan korupsi begitu ya, tetapi ini juga pertanggungjawaban dari Pak Jokowi ya selama memimpin ya. Kenapa ada 5 menteri yang kemudian kena OTT begitu, ada di KPK, ada di Kejagung dan sebagainya begitu ya. Maling mana ada yang ngaku kalau jempol kakinya dan dicat kaki kursi? Apa maksudnya ini ya? Nggak ada maling ngaku kalau ada 100 meter jalanan Indonesia isinya bangunan penjara semua. Ini banyak sekali kritikan luar biasa dari mereka begitu, banyak pro dan kontra begitu ya. Inilah kritikan netizen, kita harus hargai itu begitu ya. Tetapi bagi kami yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, siapapun orangnya. Tapi kita lihat apakah dua alat bukti ini ya cukup sekali begitu kan untuk mentersangkakan orang begitu ya. Seperti Anies Baswedan misalnya. Mentersangkakan Anies Baswedan butuh sudah 1 tahun lebih begitu ya untuk mencari fakta itu begitu. Ternyata kalau tidak ada ngapain, kan begitu logika kita begitu. Ini flat setara 3 bulan Rafael Alun ya. Jika pelaku kejahatan berlaku jujur, tidak perlu ada pengadilan penjara, pasti penuh sesak Om Bewo. Ini pasti jawabannya tidak ini ya. Ya iyalah ya, ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Surya Paloh meyakini bahwa Johnny Plate belum benar-benar salah dalam kasus proyek BTS karena dana yang diperoleh baru 8 triliun. Tunggu sampai Oktober 2024 agar cukup sampai 10 triliun ya. Sudahlah ya, ikut saja proses, bukan jangan banyak cocot ya. Cepat benahi internal sendiri itu lebih baik. Wah, kritikan luar biasa dari netizen begitu ya. Begitu banyak bangkin ya, para buzzer dan cebong nimbrung di sini mengkritik habis-habisan Partai Nasdem ini begitu ya. Padahal sumbangsi Partai Nasdem dulu itu sangat luar biasa kepada Pak Jokowi begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, cerita Surya Paloh pernah tanya Johnny Plate soal keterlibatan di korupsi proyek BTS ya. Pak Surya Paloh mengatakan begini. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ungkap isi pembicaraan dengan Johnny Plate terkait kasus dugaan korupsi ya dalam proyek BTS Bakti Kominfo. Hal ini disampaikan Surya Paloh dalam konferensi pers di Partai Nasdem Tower di Jakarta Pusat pada hari Rabu ya. Bung ya, tahu saya ketua umum di sini ya menyurahkan ya semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya ya, saya tidak mempunyai ya interest ya
apapun untuk duduk dan struktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabadikan diri saya untuk membangun negeri, juga ya, ujar Surya Paloh. Bahkan mengatakan ini, satu hal yang saya minta dari Anda, jujur, Anda ada keterlibatan atau tidak? Ya, hal yang prinsip sekali, lanjut Paloh. Dia mengatakan, dari jawaban si Joni apa? Surya Paloh meyakini bahwa Joni belum benar-benar bersalah dalam kasus ini, ya. Artinya apa? Artinya mungkin ya si Joni ini ya memberikan statement begitu ya, memberikan pernyataan kepada Pak Surya Paloh bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi begitu. Mungkin sebelum tertangkap atau apa menjadi saksi atau apa begitu. Mungkin Pak Surya Paloh sudah tahu begitu ya. Bahkan ya dia mengatakan begini, saya confident untuk dia sebenarnya tidak diseret dalam situasi seperti apa yang dialami ya oleh dirinya hari ini ya, yang di Borgol tadi, ujar Paloh ya. Ini artinya apa? Kalau memang ada kaitannya dengan korupsi begitu kan, ketika Pak Surya Paloh tanya kepada kadernya, kepada si Johnny Plate ini, apakah Anda korupsi atau tidak? Mungkin jawabannya adalah tidak begitu ya. Sehingga Pak Surya Paloh ya membela habis-habisan begitu ya, karena pernyataan dari kader sendiri begitu ya. Ya kalau memang tidak ya, ini optimis bahwa apa yang dikatakan Pak Surya Paloh ya, bahwa si Joni ini benar-benar masih ya belum bersalah dalam kasus ini ya. Karena apa? Karena mungkin dari pernyataan itu ketika Pak Surya Paloh menanyakan itu begitu ya. Tetapi melihat situasi dan perkembangan politik hari ini di masyarakat ya, karena ada alat bukti itu kan sudah cukup begitu kan untuk ditersangkakan orang begitu. Artinya ya apakah dia korupsi atau tidak begitu. Ini yang menjadi pernyataan bola liar di masyarakat begitu, bahwa ada kaitannya dengan muatan politis, ada kaitannya muatan si A, si B dan si C begitu kan. Tetapi bagi kami sudah dua alat bukti itu kan sebenarnya cukup untuk mentersangkakan orang begitu ya. Ya, karena memang kecurangan nggak tahu apakah 8 triliun, apakah sampai atau apa begitu. Saya rasa tidak nyampe 8 triliun kalau memang dia korupsi begitu ya. Tetapi dengan pernyataan ini ketika Pak Surya Paloh menyatakan itu begitu ya, Pak Surya Paloh ya enggan ya menjawab ini semua, tetapi memberikan satu statement bahwa terlalu mahal untuk kita borgol si tangan si Joni begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik sekali kalau kita berbicara tentang korupsi ini begitu ya. Orang di luar sana menyatakan kenapa bukan KPK yang menangkap begitu, yang meng-OTT, kenapa Kejagung ya, karena 3 kali kalau salah berapa kali begitu menjadi saksi begitu ya atas dugaan korupsi di BTS Bakti Kominfo itu, lalu kemudian menterinya yang kemudian menjadi tersangka keluarnya memakai baju yang warna pink begitu ya. Jadi kan ada apa sih sebenarnya begitu ya? Bagaimana dengan Anies Baswedan begitu ya? Apakah ada dampak kepada mereka? Ya tentu pasti ada dampak, tapi tidak signifikan begitu ya. Karena apa? Karena bukan Partai Nasdem sendiri yang melakukan itu, mungkin itu hanya kadernya. Banyak partai-partai yang lain yang melakukan itu begitu. Tapi melihat dari peristiwa ini ya, inilah kita harus hargai penegak hukum begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.